Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Denavitasari dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang materi koloid. Jadi, yang dimaksud dengan koloid adalah suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek Tyndall. Jadi di sini ada beberapa soal tentang koloid. Soal pertama adalah hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Homogen, E. Menghamburkan cahaya. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah ciri-ciri koloid. Yang pertama itu adalah homogen secara makroskopis dan heterogen secara mikroskopis. Lalu dia memiliki dua fase. Lalu yang ketiga dia stabil, dan yang ketiga tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Selanjutnya adalah soal kedua. Peristiwa berikut ini. Yang pertama, pembentukan delta pada muara sungai. Yang kedua, pemurnian gula pasir. Yang ketiga, penyembuhan sakit perut oleh norit. Dan yang keempat adalah pencerihan air. Merupakan contoh koagulasi koloid adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, dan E. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Bahasannya adalah koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Gumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi. Yang pertama, pembentukan delta muara sungai. Yang kedua, penggumpalan karet dalam lateks dengan asam format. Yang ketiga, penggumpalan lumpur koloidal dalam air sungai dengan tawas. Yang keempat, koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik. Soal ketiga. Berikut merupakan cara pembentukan koloid. Yang pertama, reaksi redoks. Yang kedua, busur Bredig. Yang ketiga, reaksi hidrolisis. Yang keempat, peptiasi. Yang kelima, reaksi pemindahan. Dan yang kelima, mekanik. Soalnya, pembuatan koloid secara disperse adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah D. 2, 4, dan 6. Karena cara dispersi ini merupakan di mana partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara disperse dapat dilakukan secara mekanik, peptiasi, atau dengan loncatan bunga listrik, atau secara busur Bredig. Soal nomor 4. Di antara zat-zat berikut ini, yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air adalah A. Kanji, B. Belerang, C. Gelatin, D. Sabun, dan E adalah agar-agar. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena koloid liofil merupakan suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik terhadap medium pendispersinya. Sebaliknya, koloid liofob suatu sistem di mana zat terdispersinya mempunyai daya tarik yang kecil terhadap medium pendispersinya. Jika medium dispersinya adalah air, maka kedua jenis ini disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh koloid hidrofil. Yang pertama adalah protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Lalu contoh koloid hidrofob yaitu susu, mayones, sol belerang, sol Fe, OH3, sol sulfit, dan sol logam. Soal nomor 5. Sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi kecuali A. Mayones, B. Alkohol 70%, C. Minyak ikan, D. Susu, E. Santan. Jawabannya adalah B. Alkohol 70%. Penjelasannya, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut emulsi. Dapat dibagi menjadi dua bagian emulsi, minyak dalam air seperti santan, susu, dan lateks.
emulsi minyak dalam minyak seperti mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.